Halo, nama saya Almira Nadifa dari kelas 11.5. Di sini saya akan membahas tentang struktur sosial. Struktur sosial adalah kerangka kerja yang mengatur kehidupan masyarakat. Bayangkan, seperti sebuah bangunan, struktur sosial adalah fondasi yang menentukan bagaimana bangunan itu berdiri dan berfungsi. Secara sederhana, struktur sosial adalah susunan atau pola hubungan antar individu dalam masyarakat yang membentuk suatu keteraturan. Struktur sosial itu mencangkup peran, status, norma, dan institusi yang mengatur interaksi dalam masyarakat. Nah, dengan adanya struktur sosial, individu dan kelompok dapat memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing yang membantu mencegah konflik dan menjaga keharmonisan sosial. Lalu, saya akan menjelaskan jenis-jenis status sosial. Sebelumnya, saya akan menjelaskan status sosial terlebih dahulu. Status sosial adalah posisi atau kedudukan seseorang dalam suatu kelompok sosial. Status ini dapat diperoleh melalui berbagai cara dan faktor. Secara umum, status sosial dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ascribed status atau status yang diberikan. Status yang diberikan kepada seseorang sejak lahir dan tidak dapat dipilih atau diubah. Status ini biasanya berdasarkan faktor biologis atau keturunan. Contohnya, jenis kelamin, ras, etnis, keluarga asal, gelar bangsawan. Contohnya nih, yang kita tahu seperti Cipung. Nah, Cipung itu lahir dalam keluarga kaya dan otomatis pandangan dari orang-orang ke Cipung itu berbeda karena dia memiliki ascribed status atau keturunan yang keluarga asalnya itu berada. Nah, karakteristik dari ascribed status itu tidak bisa diubah dan tidak melalui usaha individu. Nah, yang kedua ada achieved status. Status yang dicapai. Nah, status ini itu diperolehnya melalui usaha, prestasi, atau pilihan dari individu itu sendiri. Status ini merupakan hasil dari kemampuan, keterampilan, atau tindakan seseorang. Contohnya nih, pendidikan, pekerjaan, jabatan, prestasi, penghargaan, dan lain-lain. Nah, karakteristiknya itu dapat diubah seiring waktu, terus mencerminkan kemampuan dan usaha individu tersebut. Contohnya, seorang sarjana hukum. Nah, dia itu kan berusaha untuk mendapat gelar hukum. Lalu yang ketiga ada assigned status atau status yang ditugaskan. Status yang diberikan kepada seseorang oleh kelompok sosial sebagai pengakuan atas kontribusi atau jasa mereka. Nah, status ini biasanya bersifat sementara dan dapat berubah seiring waktu. Contohnya itu ketua kelas, ketua organisasi, gelar kehormatan, dan penghargaan. Karakteristiknya itu bersifat dinamis dan dapat berubah. Terus biasanya ini tuh menunjukkan peran dan tanggung jawab seseorang tersebut. Terus seringkali dikaitkan dengan kepemimpinan atau keahlian khusus seseorang tersebut. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi status sosial itu ada faktor biologis, jenis kelamin, usia, kesehatan, ada faktor sosial seperti keluarga, kelas, kelompok, lalu ada faktor budaya seperti nilai-nilai, norma, tradisinya, lalu faktor ekonomi, kekayaan pendapatannya, lalu ada faktor politik, kekuasaan, dan pengaruhnya. Nah, hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan masih banyak kekurangan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Fudge Neolia, bagian dari kelompok Almira sama Sabrina. Di sini aku mau ngejelasin tentang stratifikasi sosial. Oke, yang pertama, apa sih stratifikasi sosial? Stratifikasi sosial itu adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan status. Yang sebelumnya udah dijelasin sama Almira ya. Jadi di sini tuh ada 4 macam. Jadi yang pertama itu ada tentang kekayaan. Nah, sertifikasi tentang kekayaan itu kayak memisahkan individu atau kelompok berdasarkan aset atau sumber daya ekonomi yang mereka miliki kayak uang, properti, dan bisnis. Lalu yang kedua itu kayak tentang kekuasaan. Gimana sih maksudnya? Oke, kekuasaan membedakan kayak individu atau kelompok menurut kemampuan mereka itu kayak manajer sama bawahannya. Nah, kayak gitu kan itu beda kekuasaan ya. Atau bisa juga
buat mengendalikan orang atau yang memiliki jabatan yang tinggi. Yang kayak tadi yang barusan aku omongin, kayak OB sama manajer, itu kan beda jauh. Lalu yang ketiga itu ada kehormatan. Sertifikasi berdasarkan kehormatan itu didasarkan pada nilai-nilai atau penghargaan sosial yang diberikan kepada individu orang yang dianggap memiliki moral atau integritas tinggi yang dihormati. Lalu yang keempat atau bisa disebut yang terakhir, ilmu pengetahuan atau pendidikan. Lihat orang-orang dengan tingkat pendidikannya, kayak misalnya kita nggak kayak guru, gitu kan kayak pendidikannya gede banget ya, tinggi. Terus dokter itu kan pendidikannya tinggi juga ya. Pengetahuan lebih tinggi sebagai individu atau status lebih tinggi karena dianggap lebih komponen atau lebih berwawasan. Oke, segitu aja pembahasan materi dari aku. Cukup sekian dan terima kasih. Bye. Halo, perkenalkan nama saya Sabrina Ajan Septiani dari kelas 11. Faktor pendorong terjadinya stratifikasi sosial yang satu yaitu kekayaan. Kekayaan menjadi dasar stratifikasi sosial karena dapat membedakan mereka yang kaya dan miskin. Orang yang kaya raya akan menempati lapisan atas dan stratifikasi sosial, sementara yang miskin berada di lapisan bawah. Dalam stratifikasi sosial berdasarkan ekonomi terdapat pula kalangan ekonomi menengah. Kedua, kekuasaan. Selain kekayaan, kekuasaan juga jadi faktor penyebab stratifikasi sosial. Kekuasaan ini dapat merujuk pada keturunan yang dimiliki maupun jabatan yang diemban. 3. Keturunan. Keturunan juga bisa menempatkan individu ke lapisan kelas tertentu, misalnya karena merupakan anak bangsawan, miskin nasionalis dan mendapatkan hormat dari masyarakat di sekitarnya. 4. Kehormatan. Kehormatan menjadi faktor yang menyebabkan stratifikasi sosial karena tidak semua orang mendapat kehormatan, misalnya kiai, ustadz, tokoh senior dan lainnya. 5. Pendidikan. Di era modern, pendidikan atau ilmu pengetahuan yang dimiliki menjadi salah satu tolak ukur stratifikasi sosial di masyarakat. Mereka yang dianggap pintar, lulusan sekolah unggulan, lulusan dengan nilai tertinggi dan memuaskan yang lebih dari yang sehingga punya peran dan dalam mengatur stratifikasi sosial di masyarakat. Sifat stratifikasi sosial. Salah satunya stratifikasi sosial dalam stratifikasi ini, akses terhadap status sosial, kekayaan, dan kekuasaan tidak akan ditentukan secara ketat oleh faktor-faktor seperti kelahiran dan keturunan, tetapi dapat dipengaruhi oleh prestasi, usaha, dan kemampuan individu.